Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Pembelajaran kita hari ini, tema 1, subtema 1, pembelajaran 2, dengan tujuan pembelajaran, siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ke-1 dan ke-2 dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan juga mampu menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila ke-1 dan ke-2 dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Setelah mengamati berbagai contoh patung Nusantara, siswa mampu menyebutkan berbagai patung dan cara pembuatannya serta keterampilan yang dibutuhkan. Dengan menggunakan bahan tanah liat, lilin malam, atau adonan patisin, siswa mampu membuat model patung. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan banyak manfaatnya dalam kehidupan kita. Salah satunya dapat kita olah menjadi makanan dan juga dapat kita olah menjadi obat. Di Asia Tenggara, banyak tumbuhan yang dimanfaatkan untuk bahan makanan. Namun, di antaranya banyak juga yang dimanfaatkan sebagai obat. Asia Tenggara sebagai wilayah tropis memungkinkan banyak tumbuhan hidup. Oleh karena itu, masyarakatnya banyak bercocok tanam untuk memanfaatkan kesuburan tanahnya. Salah satu tumbuhan yang diolah untuk obat adalah bawang merah. Bawang merah sering dijumpai di dapur masyarakat Indonesia. Selain dipakai untuk bumbu, bawang merah juga bermanfaat untuk mengobati beberapa penyakit. Kemudian contoh berikutnya adalah nanas. Nanas adalah buah yang memiliki manfaat bagi kesehatan. Selain buahnya enak dimakan, nanas diyakini mengandung vitamin, protein, dan mineral yang sangat penting bagi tubuh. Tentu anak-anak ibu sudah pernah merasakan buah nanas. Tumbuh-tumbuhan yang sering kita jumpai di dapur adalah jahe. Jahe selain untuk bumbu juga bermanfaat untuk mengobati beberapa penyakit dan dapat diolah menjadi minuman yang sehat dan segar. Di hari libur, Lani dan teman-teman merencanakan untuk berkumpul di rumah Edo. Mereka berencana membuat minuman dari jahe karena di rumah Edo banyak terdapat tumbuh-tumbuhan jahe. Ya, mereka akan mengolah jahe menjadi minuman yang sehat dan segar. Namun, alangkah kagetnya Lani dan teman-teman. Ternyata Edo sedang sakit. Ia batuk dan demam. Edo terbaring di tempat tidur. Mereka akhirnya bersepakat membuatkan wedang jahe untuk Edo. Di belakang rumah Edo banyak tanaman jahe. Edo sangat senang.
Persahabatan mereka sangat indah. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda, namun semangat tolong-menolong di antara mereka sangat tinggi. Nah, bagaimana pendapat anak-anak ibu tentang sikap teman-teman Edo? Nah, apakah sikap teman-teman Edo sudah sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada sila Pancasila? Nah, mari kita pelajari tentang nilai-nilai yang terkandung pada sila ketuhanan yang Maha Esa dan nilai-nilai yang terkandung pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebelum kita mempelajari tentang nilai-nilai yang terkandung pada sila tersebut, mari kita ingat kembali bunyi-bunyi dari Pancasila. Ibu yakin dan percaya anak-anak ibu pasti sudah hafal, sudah memahami bunyi dari Pancasila. Ayo sama-sama kita bacakan bunyi Pancasila 1, 2, 3, 4, 5. Anak-anak ibu sudah hafal kan? Baik, sekarang kita lanjutkan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Contoh adalah sebagai berikut. 1. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. 3. Kerukunan hidup beragama. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-1 bukan ini saja, tetapi masih banyak yang lainnya. Contoh, rasa syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Rasa syukur kita sudah diberi tanaman yang sangat-sangat banyak manfaatnya pada kehidupan kita. Kemudian, nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai berikut. 1. Persamaan derajat. 2. Menghargai hak azazi. 3. Solidaritas antar sesama manusia. Dan yang keempat, perdamaian. Sama dengan sila ke-1, nilai yang terkandung pada sila kedua bukan hanya ini saja, tetapi masih banyak contoh-contoh nilai yang terkandung di dalam sila ke-1 dan kedua ini. Nah, coba anak-anak ibu cari lagi contoh-contoh nilai yang terkandung dalam sila ke-1 dan kedua tersebut. Merawat tanaman merupakan perwujudan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan tanaman sebagai sumber kehidupan dan sahabat bagi manusia. Nah, ini merupakan nilai yang terkandung dalam sila pertama dan sila yang kedua. Manfaat tanaman bukan hanya pada buah dan bunga saja, tetapi bagian tanaman lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia di Asia Tenggara adalah kayu. Banyak produk seni yang terbuat dari kayu, salah satunya adalah patung. Kita juga bisa membuat patung seperti mereka, namun kali ini kita akan belajar membuat patung dari bahan lain, yaitu tanah liat atau platisin.
Patung Nusantara terbuat dari tanah liat. Patung-patung tersebut sangat diminati baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Setelah pembelajaran ini, anak-anak ibu nanti akan mempraktikkan membuat patung Nusantara dari tanah liat. Amati aneka kerajinan patung tanah liat berikut. Untuk proses pembuatan patung Nusantara dari tanah liat, pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak tekan maupun ukir. Untuk teknik cetak, tekan, dan ukir, sebaiknya menggunakan tanah liat plastis. Jangan menggunakan tanah yang terlalu lembek karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gips sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukir. Untuk kegiatan membuat patung Nusantara, kita dapat menggunakan tanah liat yang dapat kita temukan di sekitar tempat tinggal kita. Jika di sekitar tempat tinggal kita tidak terdapat tanah liat, maka kita bisa menggunakan lilin atau platisin. Anak-anak ibu dapat membuat sendiri adonan platisin dari tepung dengan langkah-langkah sebagai berikut. Bahan yang kita gunakan: 2 cangkir terigu, setengah cangkir garam, 2 sendok makan minyak sayur, 1,5 cangkir air hangat, dan pewarna makanan. Nah, bagaimana cara membuatnya? Mungkin anak-anak ibu sudah pernah membuat adonan platisin sendiri. Nah, sekarang cara membuat adonan platisin. 1. Campurkan terigu, garam, dan minyak sayur dalam wadah. Masukkan air hangat secara bertahap hingga adonan menjadi liat, tidak terlalu lembek. Gulung dan remas-remas adonan hingga bercampur dengan sempurna. Bagi adonan menjadi beberapa bagian. Buatlah lubang di tengahnya dan teteskan pewarna makanan. Kemudian gulung-gulung adonan hingga warna tercampur merata. Nah, jadi anak-anak ibu setelah pembelajaran ini dapat mencoba berbagai bentuk dengan menggunakan tanah liat atau lilin malam ataupun adonan plastisin. Biasakan tanganmu untuk membentuk desain yang kita harapkan. Nah, contoh bentuk yang menggunakan adonan plastisin. Nah, ini adalah contoh-contoh patung yang dibuat dari platisin. Semoga anak-anak ibu bisa membuat berbagai macam bentuk patung dari adonan platisin tersebut. Hanya itu yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas perhatiannya.